bisa dipungkiri. Kadang-kadang orang cari popularitas di dalam pelayanan ini. Bahaya itu kalau cari popularitas di dalam seluruh pelayanan. Belum lagi Filipi 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a ini, Paulus mau katakan, Paulus sedikit mengkritik jemaat-jemaat di Filipi pada saat itu. Orang-orang Filipi itu, pelayan-pelayan di Filipi itu sudah melayani lagi bukan sebagai hamba, tapi sebagai tuan dan nyonya besar. Kalaupun ada orang yang melayani baik, mereka iri. Kalaupun ada orang yang melayani bagus, mereka iri. Satu dengan yang lain sudah mulai cekcok. Bahaya. Dan ini menjadi musibah di dalam pelayanan. Pelayanan Tuhan sudah tidak bisa lagi menjadi berkat. Pelayan-pelayan Tuhan sudah saling iri, dengki. Dan ini berbahaya dalam seluruh pekerjaan Tuhan, tapi juga dalam seluruh pelayanan itu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia mau mengirim 2 orang, Timotius dan Epafroditus. Kenapa dia mau mengirim 2 orang ini, ibu dan bapak? Karena yang pertama, dia mau bilang bahwa Timotius ini punya kualifikasi, dia punya integritas di dalam pelayanan. Secara pribadi dia punya integritas. Paulus mau mengangkat, mau mengutus orang-orang yang punya integritas. Kenapa Paulus mau mengutus orang-orang yang punya kualifikasi baik, tetapi juga punya integritas yang tinggi di dalam pelayanan? Supaya yang pertama, ibu dan bapak, firman Tuhan yang disampaikan itu, firman Tuhan yang diberitakan itu tidak menjadi sia-sia. Orang akan bilang, you melayani tapi kamu gitu A, B, C, D dan sebagainya. Bisa seperti itu. Tapi dia memilih Timotius dan seorang temannya lagi untuk mau menunjukkan kepada jemaat di Filipi yang pada saat itu pelayanannya hancur-hancuran. Pada saat itu dia mau bilang, ini orang-orang yang berkualitas. Ini orang-orang yang bukan hanya berkualitas, tapi juga punya integritas, mau melayani Tuhan. Dan karena itu tadi saya katakan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Pelayanan Tuhan, saya harus garis bawahi dulu, ibu dan bapak. Jangan sampai ibu dan bapak bilang, pelayan Tuhan hanya penatua, diaken, pendeta dan sebagainya. Pelayan Tuhan bagi orang Kristen itu bukan hanya terbatas kepada itu, tapi siapapun orang beriman yang dia diutus kemanapun dia pergi, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Kita harus menggarisbawahi itu. Saya diutus di kantor menjadi pegawai negeri sipil, saya diutus menjadi guru, saya diutus menjadi dosen, saya diutus menjadi seorang pekerja di bank dan sebagainya. Saya adalah pelayan Tuhan karena identitas yang saya bawa ini adalah identitas Kristiani. Identitas dalam diri saya orang mengenal Kristus, dalam diri saya orang melihat Tuhan. Jangan dalam diri saya orang melihat setan terus. Kadang-kadang seperti itu, ibu bapak. Kita punya identitas nih Kristen, kita punya identitas ini adalah identitas orang-orang beriman. Bangga ya, identitas orang-orang beriman. Tidak mau bilang identitas ini identitas orang-orang ateis, atas orang-orang kafir. Kalau bilang orang-orang kafir, kita pasti marah. Tapi kelakuan kita tidak sama. Kelakuan kita kadang-kadang kafir, kelakuan kita kadang-kadang tidak sesuai. Padahal identitas kita yang hadir dimanapun itu mau merefleksikan di situ bahwa ketika kita hadir di situ, kita menjadi refleksi Kristus yang hadir di mana-mana.
Ketika kita hadir di tempat, kita bekerja dengan baik, ketika kita mengabdi dengan baik, kita merefleksikan kasih Kristus itu di tengah-tengah seluruh tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Dan karena itu faktor yang pertama dari pemilihan Timotius itu menjadi kawan sekerja Allah oleh Paulus itu, dia punya kualifikasi, tetapi juga dia punya integritas yang tinggi untuk melayani. Dan karena itu Paulus katakan, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya aku juga tenang hatiku oleh kabar tentang hal ilhawalmu. Supaya dia tenang, dia mengirimkan, dia mempercayakan. Hal yang kedua, ibu dan bapak, di dalam pesan firman Tuhan Filipi 2 ayat 19 sampai ayatnya yang pasal 3 ayat 1a, dia mau sampaikan kepada kita, kepada orang-orang di Filipi itu, bahwa penerimaan kepada pelayan-pelayan Tuhan, mau menerima, ada hati yang sukacita, ada hati yang sungguh mau melayani, mau menerima siapa saja yang datang untuk melayani. Beta khotbah ini bukan berarti beta semua pindah cepat, seng, belum. Lalu yang lain mau datang ganti beta, seng, sabar, belum pindah, belum mutasi, belum serah terima, seng. Tapi firman Tuhan ini di hari ini mau bilang kepada kita, ketika kita mengirim, Paulus mengirim Timotius, Paulus mau mengirim kepada siapapun, ada sukacita, mau menerima pelayan-pelayan Tuhan, mau menerima mereka apa adanya. Ada sukacita yang sungguh besar. Dan karena itu ayat 29 dia katakan, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti itu. Supaya apa ibu bapak? Chemistry antara pelayan tetapi juga dengan kawan-kawan sekerja Tuhan itu benar-benar dia terjalin dengan baik. Pekerjaan Tuhan ini bukan hanya tertuju kepada pendeta, penatua, diaken, pelayan-pelayan, tapi menjadi kawan sekerja Allah ini pun juga jemaat juga turut menjadi kawan sekerja Allah. Dan karena itu jemaat diundang, diutus untuk turut sama-sama membangun persekutuan jemaat ini. Kita diutus sama-sama untuk membangun persekutuan jemaat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bulan Dalapang ini minggu depan katong pelantikan panitia pemilihan. 2 minggu lagi katong permintaan calon-calon majelis jemaat. Ya, beta ingat Bapak Yan Tipiali pengkhotbah, Bapak Iwan mangkali untuk ingatkan. Untuk pengkhotbah itu untuk bilang, ketika Tuhan panggil umur 13 tahun, dia bilang dia masih sekolah. 10 tahun yang akan datang, 23 tahun Tuhan panggil dia. Dia bilang bekerja untuk Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan beta masih sekolah. 40 tahun kemudian dia 63 tahun. Sakit-sakit. Malaikat pos datang. Malaikat belum tanya lagi. Dia bilang para malaikat, siap malaikat, saya siap melayani Tuhan. Malaikat bilang, seng, beta datang untuk jemput saya pulang ke rumah Bapa di sorga. Beta panggil 3 kali saya mau dengar beta. Lalu sekarang beta datang undang lagi. Beta datang ini untuk menjemput engkau pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di minggu depan kita sudah masuk pada pentahun-pentahun majelis jemaat. Kalaupun saudara-saudara dihubungi untuk menjadi kawan-kawan sekerja Allah, terimalah itu dengan sukacita. Jangan bilang saya tahu berdoa, jangan bilang beta saya tahu berefleksi. Beta ada saudara-saudara, katong buka Roma 8. Yang punya Alkitab buka, yang so hafal saya apa-apa. Roma 8. Ayat 26. Bapak Ibu jangan cari dari Kejadian, Roma di Perjanjian Baru sah. Kalau gaya cari kayak begini kita sudah bisa tahu ini di rumah nih Alkitab jadi pajangan atau Alkitab sering dibaca.
Roma 8 ayat 26, Ibu Bapak. Kita baca sama-sama ya. 1, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin Ibu Bapak. Nah karena itu Ibu Bapak jangan takut menjadi kawan sekerja, karena Roh mengutus kita, Roh membantu kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Amin.